Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CI, KNR, CSRS. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat dengan NIM C1C022093. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Konsep Dasar, Tujuan, dan Paradigma Penelitian. Yang pertama, pengertian penelitian. Penelitian itu merupakan terjemah dari kata research yang berarti penelitian ataupun penyelidikan. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Pengertian dapat juga kita artikan sebagai serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh data guna memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tertentu dan kemudian menemukan kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan. Adapun jenis dari penelitian itu, jenis penelitian berdasarkan tujuannya itu ada penelitian murni, penelitian terapan, penelitian eksploratif, penelitian developmental, dan penelitian verifikatif. Dan jenis penelitian berdasarkan metodenya yaitu ada penelitian historis, penelitian deskriptif, penelitian korelasional, penelitian kausal komparatif, dan eksperimen. Nah, jenis penelitian yang sering kita jumpai yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif itu merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Eh, Penelitian kuantitatif itu merupakan penelitian yang berkenan dengan data kuantitatif yang dilambangkan dengan simbol-simbol matematik atau angka-angka. Nah, adapun syarat dari penelitian yaitu yang pertama, bagi seorang peneliti itu ia harus mempunyai kemampuan meneliti, kemampuan yang kuat untuk meneliti dan kesanggupan melakukan penelitian. Terus yang kedua ada terdapat permasalahan yang akan diteliti, terus ada perencanaan yang baik dimulai dari segi konsep sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Selanjutnya itu harus ada izin ataupun persetujuan dari pihak-pihak terkait seperti perguruan tinggi, pimpinan proyek, lokasi penelitian, pemerintah, dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari penelitian yaitu secara umum untuk meningkatkan daya imajinasi mengenai masalah-masalah pendidikan. Kemudian meningkatkan daya nalar untuk mencari jawaban atas permasalahan melalui penelitian. Eh, Adapun tujuan khusus dari penelitian itu yaitu untuk membentuk kemampuan dan keterampilan menggunakan rancangan-rancangan statistik penelitian yang berpedoman dengan pemecahan masalah yang sedang diteliti. Selanjutnya mengenai paradigma penelitian. Nah, paradigma penelitian itu biasanya diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Dan juga merupakan teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis, jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Nah, selanjutnya itu kriteria penilaian yang baik. Adapun ciri-ciri dari karya tulis ilmiah yang baik ataupun penelitian yang baik itu yang pertama itu bersifat kritis dan analitis. Terus yang kedua itu memuat konsep dan teori. Yang ketiga menggunakan istilah yang tepat dan definisi yang uniform. Yang keempat itu rasional. Yang kelima itu objektif. Penelitian yang baik itu juga memiliki ciri-ciri yang pertama itu memiliki tujuan dan masalah penelitian yang harus digambarkan secara jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan kepada pembaca.
Yang kedua itu teknik dan prosedur dalam penelitian itu harus dijelaskan secara rinci. Terus yang ketiga itu objektivitas penelitian itu harus tetap dijaga dengan menunjukkan bukti-bukti mengenai sampel yang akan diambil. Terus yang keempat itu kekurangan-kekurangan selama pelaksanaan penelitian itu harus diinformasikan secara jujur dan menjelaskan dampak dari kekurangan tersebut. Terus yang kelima, validi, valid, validitas, validitas dan kehandalan data itu harus diperiksa dan eh, diuji dengan cermat. Seterusnya itu kesimpulan yang diambil itu harus didasarkan pada hal-hal yang terkait dengan data penelitian. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.